Alis mata atau yang memiliki bahasa Latin supercilia ini merupakan salah satu bagian dari indera penglihatan manusia. Selain itu, alis mata juga disebut sebagai bingkai wajah yang dapat memberikan kesan tersendiri pada wajah. Sejak dahulu, alis mata telah melekat dengan kaum Hawa dikarenakan sangat identik dengan kecantikan. Meskipun demikian, alis mata dengan bentuk dan gaya tertentu pada sebagian kaum Adam juga dapat memberikan mereka kesan yang karismatik dan juga berwibawa. Peran alis yang berada pada wajah memang tergolong menarik, tapi selain kecantikan, apalagi nih fungsi alis? Pada dasarnya, setiap bagian dari tubuh manusia diciptakan terikat dengan alasan. Tanpa pengecualian terhadap alis mata, bahkan sebenarnya ada beberapa fungsi dari alis mata yang belum kamu ketahui. Penasaran gak dengan fungsinya? Nah, ini dia 5 fungsi alis mata yang kiranya perlu kamu ketahui. 1. Pelindung. Udah pada tahu belum nih kalau ternyata alis diciptakan menjadi bagian dari mata yang berfungsi sebagai pelindung. Menjadi pelindung mata, alis diposisikan sebagai barir pertahanan yang akan melindungi matamu dari kotoran-kotoran yang sangat kecil seperti debu, pasir, dan juga partikel-partikel asing lainnya yang dapat masuk ke dalam mata. Umumnya nih, alis memiliki bentuk sedikit melengkung menyerupai bulan sabit. Coba deh perhatikan rambut-rambut yang ada pada alismu. Mereka itu seperti ilalang-ilalang yang merayap dengan arah yang sama. Tumbuh melebar membentuk gaya sedikit oval pada pangkal atas hidungmu, kemudian terus mengerucut tipis pada ujung lainnya yang berada di atas tulang pipimu. Nah, tahukah kamu jika sebenarnya bentuk dan arah rambut yang tumbuh pada alismu inilah yang kemudian dapat menghalangi air atau keringat? Air atau keringat yang mengalir dari atas terlebih dahulu menyentuh rambut alis, kemudian mengikuti alur yang dibentuk oleh rambut alismu menuju pipi, melalui pangkal atas hidung, atau juga bisa melalui ujung alis lainnya yang berada di atas tulang pipi. Buat kamu yang sering moles dan juga nyukur alis nih, ternyata ketebalan rambut pada alis dapat menghambat sebagian besar paparan sinar UV yang berasal dari matahari. Sehingganya mata memiliki perlindungan ganda yang dibentuk oleh bulu matamu dan juga alismu. Nice. 2. Sensor. Beranjak dari pelindung mata, rambut pada alis memiliki hubungan kekeluargaan dengan sistem saraf. Iya, mereka punya ikatan batin. Rambut pada alis bertugas sebagai sensor yang dapat menambahkan kepekaan terhadap kulit. Sensor yang bekerja pada alis serupa dengan sistem sensor pada bulu mata, yang mana bila alis bersentuhan dengan objek asing, maka ujung-ujung saraf yang terhubung dengan akar alis akan secara otomatis merasakan rangsangan yang diterima dari luar, lalu memberikan respon balik sehingga mata serta beberapa bagian tubuh lainnya menjadi lebih awas untuk mencegah ancaman yang datang. Proses dalam mempertahankan keamanan dan melindungi diri terjadi sangat cepat, sehingga kadang kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari. Misalnya dengan melakukan gerakan tangan yang menepis tiba-tiba, membasuh mata atau wajah, juga dengan spontan mengedipkan mata. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bagian dari tubuh kita dipenuhi dengan sistem saraf yang terus bekerja secara aktif, bahkan saat kita sedang tertidur pulas. 3. Kecantikan. Berbicara tentang kecantikan, maka insting kita akan terdistorsi oleh sosok pembawa aroma semerbak bunga kasturi. Siapa lagi kalau bukan para kaum Hawa, ya enggak? Tapi rasanya terlalu mendiskriminasi kaum Adam jika pesona alis hanya dilihat dari satu sisi kehidupan. Oke. Dalam bidang kecantikan, alis sesungguhnya mempunyai peran yang sama terhadap keduanya. Hanya saja yang membedakan antara mereka adalah kebiasaan, di mana kebiasaan hidup pria yang cenderung lebih menginginkan hal-hal simple, natural dengan gaya yang apa adanya namun elegan. Lebih menginginkan melakukan kegiatan yang produktif, tanpa polesan, tanpa cukur alis, dan hal kecantikan lainnya yang sering dilakukan para betina. Maksudnya wanita. Oke. Meskipun demikian, alis yang dimiliki pria tetap memberikan dampak yang besar. Rata-rata pria memiliki alis tebal dengan lekukan yang tegas. Hal ini bertujuan untuk menampilkan sosok yang gagah, tegas, berani, berwibawa, dan juga bertanggung jawab serta dapat diandalkan.
Nah, berbanding terbalik dengan para pria nih, bahkan sejak zaman Mesir kuno hingga era 90-an, diketahui bahwa para wanita lebih sering dan rela menghabiskan waktu hanya untuk membentuk alis lebih ramping dan tipis agar terlihat sempurna di mata umum. Akan tetapi, pergolakan waktu perlahan merubah kebiasaan lama. Bongkar kebiasaan lama. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini yang kurang lebihnya sejak tahun 2016 kemarin, banyak dari kaum-kaum hawa yang mulai berorientasi dengan gaya alis yang sederhana dan natural. Namun dengan penampilan mereka yang lebih natural malah membuat aura kecantikan mereka keluar dan jiwa para lelaki meronta-ronta. Empat, ekspresi. Tanpa alis, maka semua perasaan yang seharusnya dapat terpancar dari wajah akan terlihat datar dan biasa saja, sehingga tidak meninggalkan kesan apapun. Coba deh kamu perhatikan emoticon yang ada pada keyboardmu. Walau tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka dibuat memiliki alis. Hal tersebut dimaksudkan agar orang lebih mudah dalam memperjelas maksud atau tujuan yang akan diinformasikan untuk setiap percakapan. Ya, walaupun memang pada kenyataannya banyak juga dari kita yang memilih untuk tidak menggunakan emoticon karena terkesan basa-basi. Dalam berekspresi, alis menjadi bagian terpenting yang ditanamkan untuk mempertegas atau memberikan penekanan. Contoh, orang yang marah cenderung mengerutkan jidat dengan pangkal alis yang hampir bertemu. Dan dari sisi yang berlawanan, ujung-ujung alis bagian luar akan terlihat sedikit lebih tinggi. Nah, sebaliknya nih, pada orang yang terharu atau bersedih akan nampak sisi terluar dari alis mereka yang bergerak turun lebih rendah daripada pangkalnya. Dalam keadaan hati yang sebenarnya, perasaan yang bergejolak mendorong alis untuk melakukan gerakannya yang bahkan nyaris tanpa kita sadari. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi yang lazim dilakukan oleh dua orang atau lebih individu dalam rangka mengambil atau memberikan informasi kepada orang lain. Fungsi alis yang terakhir ini tergolong hampir mirip dengan fungsi yang sebelumnya, hanya saja fungsi ini tidak disadari. Ya, wajar saja karena saat kita mengekspresikan sesuatu, maka alis secara bersamaan telah menjalankan dua fungsi yang berbeda sekaligus. Di mana saat alis membentuk ekspresi pada wajahmu, maka saat itu juga secara nonverbal, alis menyampaikan informasi kepada orang lain yang melihatmu mengenai apa yang kamu rasakan. Analogi sederhananya, kamu pernah nggak terdiam tanpa bahasa karena melihat ekspresi yang terbentuk pada wajah teman yang di sampingmu? Nah, pada saat alis temanmu mengerut, sontak kamu akan berpikir bahwa suasana hati teman di sampingmu sedang tidak baik. Nah, pada saat itu sebenarnya kamu dan teman kamu telah melakukan komunikasi, yang mana komunikasi ini dikenal dengan istilah komunikasi non-verbal. Dalam keadaan tertentu, tak jarang kita temui para komunikator yang lebih sering mencari jawabannya sendiri dengan cara melihat pada wajah komunikannya. Hal ini bukan berarti mereka tidak ingin bertanya, akan tetapi ada alasan-alasan tersendiri yang membuat mereka tidak membutuhkan jawaban secara verbal. Wow. Nah, Pak Petua mengatakan ucapan mungkin bisa mengkhianati, tapi ekspresimu kan mengungkap isi hati. Nice. Yoi, ambil tuh buat yang mau story. Oke.